Dua cewek cantik ini, tengah malam begini, malah ke kuburan buat gali-gali. Setelah bolak-balik gali lubang, akhirnya mereka nemuin yang dicari, yaitu tas berisi uang 7 miliar won. Tapi pas mereka lagi senang-senang mau pergi dari situ, ada lebih banyak lagi di bawah. Mishan dan Dojong itu sahabat dekat banget. Meski nggak ada hubungan darah, tapi hubungan mereka kayak saudara kandung. Mereka berdua adalah satu-satunya sandaran di dunia ini. Siangnya, Mishan kerja di toko bunga. Malamnya, dia jadi hostes di klub malam. Dia hidup hemat banget, nabung hampir semua penghasilannya. Hari ini, pelanggan tetapnya datang lagi beli bunga. Mishan kasih kabar baik sambil senyum. Toko kita sekarang. Jadi sekarang kamu bosnya. Iya, tapi sebagai gantinya. Mishan habisin hampir semua tabungannya. Pas lagi gitu, Dojong masuk ke toko bunga. Dibanding Mishan yang kalem manis, Dojong lebih ceplas-ceplos dan berani. Cara bicara dan bertindaknya juga cepat. Sempurna nih sama sifat Mishan. Abis urusin toko bunga, Dojong langsung gas ke klub malam. Ngeantar Mishan kerja. Nyetirnya Dojong ugal-ugalan banget, bikin orang-orang di jalan melongo. Tapi Dojong udah biasa. Terus dia bagiin pil diet ilegal ke klien yang datang sendiri. Ini juga salah satu sumber duit utamanya. Buat satu orang, 30% dari harga. 30%, tambah dikit. Dojong minta kliennya buat promosiin dia. Soalnya makin banyak klien, makin banyak duit. Abis urusin itu, Dojong langsung antar Mishan ke tempat kerjanya. Baru aja Mishan pergi, preman bernama Gangja langsung naik ke mobil Dojong. Dia nawarin kerjaan yang lumayan, nanya Dojong mau apa enggak. Tapi Dojong ogah-ogahan. Soalnya dia tahu banget, kerjaan dari Gangja pasti ilegal semua. Jadi Dojong nggak pikir panjang, langsung tolak. Tapi Gangja maksa juga. Gue kasih 2 kali lipat. Gimana? Oke, deal. Baik, lo bakal kerja ini seumur hidup. Balik ke Mishan. Dia datang ke backstage klub malam. Pasang gelang biru tanda hostes dulu. Baru lanjut dandan. Tapi sebagai hostes paling top di klub, Mishan sering jadi sasaran cemburu dan iri. Cewek lain langsung nyindir. Bilang Mishan beda sama mereka. Kayaknya minggu ini udah pensiun aja. Baru aja Mishan duduk abis dandan. Ada lagi yang bilang dia jelek hari ini. Mishan dengerin aja, nggak marah. Cuma senyum sambil buka kamera depan. Suruh lihat sendiri wajahnya kayak apa. Pas lagi gitu, manajer dapat pesan dari bos, Mayorch. Ada bos gede mau dateng. Suruh siap-siap dari sekarang. Ada yang denger kalau bos tuh ini banyak banget duitnya dari Filipina. Baru-baru ini beli banyak klub di Korea. Pasti klien yang bagus nih. Sepertinya ini klien yang bagus. Tapi saat acara resminya dimulai, begitu bos tahu masuk ke ruangan, dia langsung menyuruh manajer untuk membuang bunga layu di depan. Rupanya dia agak perfeksionis. Dan bos tahu juga tidak membiarkan para gadis mendekat terlalu dekat. Semua ini terlihat agak aneh. Setelah beberapa putaran minuman, pelatih basket mulai membicarakan tujuan sebenarnya. Dengan dirinya sebagai pelatih senior, ditambah pemain andalannya, situasi di lapangan pasti bisa diatur sesuai keinginan bos tahu. Tuan, tolong beri kami sinyal untuk memulai pertandingan. Jelas dia ingin menarik bos tahu untuk bergabung dalam skema judi bola yang dirancang rapi. Tapi bos tahu hanya tersenyum mendengarnya, tanpa berkata apa-apa. Setelah acara selesai, pelatih itu mengeluh terus pada Miseon yang menopangnya. Omong-omong, bos tahu itu terlalu tidak sopan. Dia terus mengoceh bahwa dia akan segera mendapatkan uang dalam jumlah besar. Aku bisa menyelamatkan nyawamu. Miseon hanya membalas dengan setengah hati, lalu menyuruh bodyguard klub segera mengusir orang itu. Rekan kerja mana yang bisa dipercaya? Hidup harus kita jaga sendiri. Sementara itu,
Du Kyung yang tidak tenang sedang asyik dengan situs judi bola baru yang dia temukan. Saat dia menang sedikit uang, rekan kerja Mission yang mabuk mendorong pintu dan naik ke mobil. Melihat Du Kyung bersikap tidak baik padanya, pria itu langsung berkata, "Kau tahu tadi aku minum dengan siapa? Itu adalah pelatih basket terkenal, pelatih cek. 65-59. Menang atau kalah, kau bisa taruh tim pelatih itu. Dijamin menang." Saat itu Du Kyung hanya mengira dia ngelantur karena mabuk, jadi tidak menganggapnya serius. Tapi tepat saat dia bersiap mengantar orang itu pulang, ponselnya tiba-tiba menerima notifikasi pesan yang mengatakan bahwa bos cek adalah penipu sewa penuh. Para wanita yang baru saja menandatangani kontrak Villa Gangnam, cepatlah cari cara. Di sisi lain, Mission baru saja kembali ke ruang istirahat karyawan. Ketika melihat rekan kerjanya berlutut di lantai, menangis dan berteriak. Seorang wanita memaki-maki wali kota Cek dari klub malam itu. Ternyata wali kota Cek menggunakan umpan membeli Villa Gangnam dengan harga murah melalui jalur internal untuk membuat para gadis menyerahkan seluruh tabungan yang mereka kumpulkan dengan susah payah. Tapi hasilnya, dia malah pergi menggunakan uang itu untuk penipuan apartemen dengan deposit ganda. Akhirnya modal habis, tidak tersisa sepeser pun. Mission langsung naik darah mendengarnya. Langsung ingin menemui wali kota Cek untuk minta penjelasan. Tapi siapa sangka, wali kota Cek sudah bunuh diri karena putus asa setelah menghabiskan semua uangnya. Mission dan Du Kyung gemetar marah, langsung berusaha mengambil kotak emas litium yang disimpan penipu itu. Sekelompok orang di sana berusaha menghalangi, tapi akhirnya tidak bisa menghentikan mereka. Dan uang sedikit di dalam kotak emas litium itu, dibandingkan dengan 700 juta won yang Mission investasikan, hanya setetes air di lautan. Sama sekali tidak berguna. Mission yang sudah tidak punya jalan lain, terpaksa memutuskan untuk menggadaikan toko bunganya, berharap uang dari gadai itu bisa menopangnya sementara waktu. Keesokan harinya, Mission memaksakan diri berangkat kerja ke klub malam seperti biasa. Tak lama setelah dia tiba, ponselnya menerima SMS pengingat dari bank. Uang yang dia dapat dari menggadaikan toko bunga kemarin ternyata telah diambil semua oleh seseorang. Mission langsung panik. Dia tahu persis, hanya ada satu orang yang tahu password kartu banknya. Dari awal sampai akhir, Du Kyung. Beishan langsung naik pitam, langsung berbalik pulang ke rumah. Tapi begitu masuk, pemandangan ini hampir bikin dia mati marah. Dao Jing ternyata udah pakai semua uangnya buat taruhan bola. Dao Jing buru-buru jelasin. Dari mulut gadis penghibur lain tadi malam, dia dapat info skor pasti pertandingan hari ini. Taruhan ini pasti menang, gak bakal rugi. Udah kayak gini, Mission juga gak ada pilihan lain. Cuma bisa berdoa dalam hati, berharap taruhan bola ini bisa balikin uang mereka. Info skornya ternyata benar. Tapi pas mereka mau ambil uang kemenangan, pemilik platform judi malah kabur begitu saja. Bahkan dengan sombongnya nyuruh penjudi laporin dia ke polisi. Beishan dan Dao Jing langsung membeku melihatnya. Sekarang mereka benar-benar mentok, gak ada jalan keluar. Malamnya, Dao Jing akhirnya telepon Gangzi, nanya apa tawaran dia masih berlaku. Gangzi langsung tertawa mengejek, bilang uang dia dan Mission udah habis semua. Ya, Dao Jing butuh bantuan, jadi gak bisa marah. Cuma bisa nahan emosi minta dikasih uang lebih banyak. Gangzi nyuruh dia datang buat ketemuan. Sementara itu, Gangzi yang udah ambil alih bisnis klub malam, nyeret Mission paksa masuk ke ruang VIP temanin tamu. Langsung dikenalin ke tamu bernama An Junmi. Gangzi tinggalkan mereka. Jelas, Gangzi mau narik Mission terperosok lebih dalam. Meski Mission pengen bunuh Gangzi dengan tatapan, tapi mulutnya gak bisa ngucapin satu kata, tidak pun. Setelah kehilangan banyak uang, Dao Jing buru-buru ke klub malam. Tapi Gangzi gak ada di ruang ganti. Sementara itu, istri bos Chow lagi ngomel-ngomel sama Mokja, si manajer panjang. Suaminya baru-baru ini rugi banyak uang. Sampai-sampai uang belanja buat dia juga dipotong besar-besaran. Kedepannya mungkin dia gak bisa sering-sering belanja lagi. Gak lama kemudian, Gangzi dorong dua model cowok masuk ke pojok tangga. Ngobrol berbisik-bisik. Mereka gak tahu kalau Dao Jing ada di atas mereka.
dan Dao Jing langsung sembunyi di samping, menguping. Dia dengar anggota model Chow itu ngomongin rahasia besar. Bos Chow diam-diam nyimpen uang hitam 7 miliar won. Sekarang anggotanya itu berencana sama Gang Zi buat gelapkan uang hitam itu berdua. Bikin suasana makin tegang. Gang Zi dengar ada kesempatan bagus. Langsung setuju tanpa pikir panjang. Setelah itu, Dao Jing datang cari Gang Zi kayak biasa. Gang Zi kasih dia tas hitam. Di tasnya ada alamat lengkap. Dao Jing ambil tas hitam itu dan buru-buru pergi. Sementara itu, habis minum, An Junmi ajak Meishan ke warung tenda. Dia keluarin 2 ikat uang tunai, tawarin ke Meishan. Nyuruh Meishan minum lagi, jangan sungkan. Tapi Meishan cuma senyum tipis. Gak mau ambil uangnya. Akhirnya dia balik badan keluar dari warung. Diam-diam nyalain sebatang rokok. 10 menit kemudian, Dao Jing nyetir sampai ke alamat yang dituju. Ternyata yang nungguin mobil itu adalah Chen Yun dan istri bos Chao, Ji Heon. Begitu naik mobil, Chen Yun langsung coba jebak Ji Heon. Tujuannya tentu buat tahu lokasi persembunyian uang bos Chao. Ji Heon dibuat senang banget. Tanpa pikir panjang langsung bocorin. Suaminya beli beberapa bidang tanah di Gyeonggi-do. Jelas uangnya pasti disembunyiin di tanah-tanah itu. Tapi baru aja selesai ngomong, Ji Heon tiba-tiba mulai mual-mual. Dao Jing langsung pinggirin mobil. Manfaatin waktu Chen Yun lagi jagain Ji Heon. Dao Jing langsung cek HP-nya. Nemuin beberapa pesan belum dibaca dari Gang Zi. Mereka bilang bisa langsung bertindak untuk mengambil uangnya kapan saja. Dan mereka secara khusus menyebutkan bahwa mereka sangat menantikan karya debut Misun. Do Kyung langsung tersadar. Misun sedang dalam bahaya. Maka, sebelum anggota lain menyadarinya, Do Kyung menginjak pedal gas dan melesat pergi. Saat itu, An Junmin sudah mulai berbuat lancang terhadap Misun. Di saat genting, Do Kyung langsung menghantam kepalanya dengan 2 botol minuman. Ketika Misun siuman kembali, dia mendapati Do Kyung duduk di sampingnya. Melihat sahabatnya terbangun, Do Kyung segera menceritakan tentang uang yang disembunyikan bos Tao. Asal kita bisa mendapatkan uang itu, kita bisa benar-benar lepas dari hidup yang gelap gulita ini. Tidak perlu lagi menahan amarah orang lain. Kata-kata itu tepat menusuk hati Misun. Dia benar-benar tidak bisa lagi menahan hidup seperti ini. Daripada terus-terusan dieksploitasi dan dihina, lebih baik kita bertaruh habis-habisan. Begitu bilang, langsung bertindak. Diam-diam mereka mengikuti bos Tao ke sebuah bar. Mereka melihat bos Tao sedang berbicara dengan seorang wanita botak. Do Kyung memberitahu Misun, dia adalah tangan kanan bos Tao. Orangnya kejam dan sadis, caranya sangat brutal. Siapapun yang jadi targetnya, pasti akan cacat dipukuli, atau tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi meski tahu lawannya berbahaya, untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang tempat penyimpanan uang bos Tao, agar bisa mendapatkan uang itu dan lepas dari kesulitan, Misun mengeratkan gigi dan masuk ke dalam bar. Kebetulan bos Tao mendatangi seorang taipan yang dikenalnya untuk mengobrol. Tidak lama kemudian, 2 pelayan bertopeng mendekat. Dan yang duduk di sebelah bos Tao itu adalah Misun. Si taipan asyik mengobrol dengan pelayan lainnya. Tapi bos Tao sama sekali mengabaikan Misun. Bahkan dia langsung melarang Misun menuangkan minuman untuknya. Si taipan segera melompat untuk merukunkan dan menuangkan segelas minuman untuk Misun. Yang di villa itu, yang gemetaran itu, yang itu, yang itu, yang itu, yang itu, yang itu, yang itu. Si taipan langsung sadar telah salah bicara. Langsung menutup mulut dan pergi bermain dengan pelayannya. Setelah itu, entah bos Tao menyadari keanehan Misun, atau tiba-tiba tertarik padanya. Dia malah menyuruh Misun melepas topengnya. Tapi Misun menutupi mata bos Tao dan mengajaknya bermain permainan kecil. Mereka bergantian minum. Jika bos Tao menang, Misun akan langsung melepas topengnya. Bos Tao jelas sangat suka cara ini. Langsung menyetujuinya. Mereka minum 1 gelas demi 1 gelas. Tapi tepat saat itu, manajer mendekati telinga bos Tao dan berkata ada masalah di luar. Bos Tao terpaksa meninggalkan gelasnya sementara untuk menangani keadaan darurat di luar. Tapi ini sebenarnya adalah rencana yang disepakati Misun dan Do Kyung. Jika Misun tidak keluar dari bar dalam setengah jam, Do Kyung akan segera bertindak untuk mengalihkan perhatian. Maka Do Kyung sengaja menabrak mobil bos Tao untuk menariknya keluar dari bar. Melihat bos Tao mendekat,
Dokyung langsung panik mendekat dan meminta maaf. Menawarkan untuk mengurus klaim asuransi. Bos Tau takut masalahnya jadi rumit. Menyuruh Dokyung pergi saja. Tapi untuk mengulur waktu, Dokyung terus membuntuti Bos Tau dan tidak mau pergi. Melihat itu, Dao Jing juga ikut memaki Bos Tau beberapa kali. Sebelum akhirnya berbalik dan masuk ke mobil. Dan saat Bos Tau pergi meninggalkan kesempatan, Mei Shan menggunakan software untuk membobol ponsel yang ditinggalkan Bos Tau di atas meja, dan mengekstrak semua datanya, termasuk di dalamnya lokasi spesifik, beberapa film milik Bos Tau. Saat Bos Tau kembali ke bar setelah urusannya selesai, Mei Shan sudah lama menghilang. Di sisi lain, Gang Zi mencari informasi melalui berbagai saluran, dan mengetahui bahwa Bos Tau menyembunyikan uangnya di sebuah pemakaman pribadi. Pada saat itu, Mei Shan dan Dao Jing sudah lebih dulu tiba di sana. Tapi karena tidak tahu titik persembunyian pastinya, mereka hanya bisa menggali satu persatu lubang. Tapi jelas ini bukan cara yang efektif. Tepat saat itu, Dao Jing melihat mesin pemadat tanah di samping sebuah lubang kayu. Dia yakin barangnya pasti disembunyikan di dekat mesin itu. Maka, mereka segera mulai menggali. Setelah bekerja keras, mereka benar-benar menggali sebuah tas hitam dari tanah. Isinya 7 miliar won tunai. Bei Shan dan Dao Jing hampir menangis karena terlalu senang. Tapi tepat saat mereka bersiap untuk pergi, Dao Jing tiba-tiba menyadari di dalam lubang kayu itu masih ada lapisan papan yang menutupi sesuatu. Saat mereka membuka papan itu dan melihat isinya, keduanya langsung membeku. Isinya satu peti penuh batangan emas. Dengan perasaan campur aduk antara gembira dan cemas, mereka memindahkan batangan emas itu ke mobil. Wajah Bei Shan dipenuhi kegembiraan yang tak terbendung. Tapi Dao Jing justru sangat khawatir. Uangnya mungkin bisa diambil begitu saja. Tapi emas ini nilainya sangat besar. Masa ia Bos Tau tidak akan mengejarnya? Saat Dao Jing tenggelam dalam kecemasan, Gang Zi melintas dengan mobilnya, dan kebetulan melihat mereka. Gang Zi langsung menyadari mereka juga datang untuk menggali uang, dan cepat-cepat berbalik arah untuk mengejar. Akhirnya, dengan manuver penyergapan ala Amerika, Gang Zi memaksa mobil mereka berhenti di jalan. Melihat Mei Shan dan Dao Jing mengunci pintu dan enggan turun, Gang Zi mengambil sekop di dekatnya, bermaksud memecahkan kaca paksa. Dao Jing terpaksa menurunkan kaca dan mencoba menjelaskan. Tapi Gang Zi langsung melihat tumpukan uang itu. Mei Shan, melihat itu, langsung mengambil uang dan kabur keluar mobil. Belum jauh berlari, dia sudah dikejar dan dihajar oleh Gang Zi sampai jatuh. Dao Jing yang berusaha membantu juga dihajar habis-habisan oleh Gang Zi. Saat Gang Zi hendak memberikan pukulan mematikan, Bei Shan buru-buru melemparkan tas berisi uang itu, menyuruh Gang Zi mengambil uangnya dan pergi. Melihat tas uang sudah di tangan, Gang Zi pun pergi perlahan sambil membawa uang. Namun beberapa detik kemudian, Gang Zi tiba-tiba membungkuk dan melihat ke dalam mobil. Jantung Bei Shan dan Dao Jing langsung tercekat. Untungnya, dia tidak menemukan batangan emas itu. Batangan emas ini senilai 700.000 won. 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 Pasti akan dikira Gang Zi yang mencuri semuanya. Mei Shan dan Dao Jing bisa memanfaatkan kesempatan saat kedua pihak saling sikut ini untuk mencari cara membawa barang-barang itu keluar dari Korea. Kemudian, Mei Shan datang mencari bantuan Kak Fang, yang dulu membimbingnya masuk ke dunia ini. Karena Kak Fang punya senjata terhadap duta besar Jepang untuk Korea, mungkin bisa digunakan untuk mengirim emas ke Jepang. Setelah mendengar rencana Mei Shan, Kak Fang langsung minta bayaran 10 miliar won. Miseon gak punya pilihan lain, dia terpaksa mengiyakan dengan gigit gigi. Bahkan dia janji tambahan, asal Kak Fang bisa antar batangan emas itu dengan selamat sampai Jepang, dia bakal kasih bonus 5 miliar won lagi. Langsung dia putar video aib duta besar Jepang di Korea. Lalu kasih kartu nama si lidah. Buksan dan Dukyung langsung dapat ide. Mereka berdua rencananya bakal beraksi terpisah. Buksan bakal temui si duta besar buat negosiasi. Sementara Dukyung bawa kartu nama cari si lidah buat bikin paspor palsu. Nggak lama, duta besar Jepang balas pesan.
Buksan langsung janjian ketemu di toko bunga. Sebelum pergi, dia khusus pesan ke Du Qiong buat bikin paspor palsu buat Fang Jie juga. Habis ngomong, mereka langsung berpisah jalan. Tapi baru aja pintu ditutup, Fang Jie yang tadinya tidur tiba-tiba buka mata. Pandangannya pertama arah ke Mi Seon. Si duta besar cepat-cepat datang ke toko bunga. Video. Si duta besar ngomong tanpa basa-basi. Wanita kayak Mi Seon dia udah sering ketemu. Cuma bantu sekali. Nanti bakal nempel terus nggak bisa lepas. Makanya dia milih dari awal nggak mau bantu. Mi Seon juga nggak banyak omong. Langsung upload video ke platform sosial. Si duta besar langsung berubah sikap. Tapi pas dia rebut HP dan lihat, ternyata Mi Seon upload ke akun privat. Cuma dia sendiri yang bisa lihat. Baru deh si duta besar lega. Abis itu dia nggak berani sok-sokan lagi. Langsung setujuin permintaan Mi Seon. Sementara itu, bos tahu udah nyadar uangnya hilang. Pertama dia singkirin kecurigaan ke istrinya, Ji Yeon. Terus suruh si cewek botak bersihin jenazah Ji Yeon. Abis itu si cewek botak langsung serbu klub malam. Langsung tangkap kepala salah satu anggota. Tai Guan mau ketakutan setengah mati. Langsung cerita semua yang dia tahu. Sementara Gangja lagi asyik seneng-seneng pegang uang. Tiba-tiba dapat telepon dari anggotanya. Dia suruh anggotanya urusin diri sendiri. Jangan telepon lagi, abis ngomong langsung ditutup. Tapi detik berikutnya si cewek botak udah nerobos masuk. Buat selamatin nyawa. Gangja terpaksa ngaku semua yang dia tahu. Tapi tetap aja kena hajaran. Sementara bos tahu ngomong sendiri. Dia nggak peduli istrinya cari modal cowok di luar. Yang dia mau cuma gelar suami beristri. Tapi yang paling nggak bisa bos tahu tolerir seumur hidup adalah ada yang berani sentuh uangnya. Gangja buru-buru jelasin. Dia cuma ambil uang tunai dari Mi Seon dan Du Qiong. Soal emas yang dicari bos tahu, dia beneran nggak tahu sama sekali. Dengar itu, bos tahu langsung suruh si cewek botak bawa Gangja. Langsung cari Mi Seon dan Du Qiong. Di sisi lain, Du Qiong cari alamat tempat bikin paspor palsu. Bosnya terima uang muka. Suruh dia besok dateng ambil pas bawa sisa bayaran. Baru aja Du Qiong pulang ke rumah, dia dapat kabar buruk. Kak Fang ternyata bawa kabur batangan emasnya. Du Qiong buru-buru telpon Kak Fang. Tapi Kak Fang sama sekali nggak merasa bersalah. Abis nutup telpon, Kak Fang datang ke klub malam. Pesan banyak model cowok buat nemenin. Pas mereka lihat batangan emas yang dikeluarin Kak Fang, mata mereka langsung melotot. Dan anggota itu, begitu tahu soal emas, langsung kasih tahu Gangja. Gangzi, demi menyelamatkan nyawanya, langsung membawa si wanita botak ke klub malam. Kebetulan, mereka terlihat oleh Mishan dan Dao Jing yang sedang mencari orang. Tak lama, si wanita botak mendatangi Kak Fang, lalu menamparnya dengan keras. Tapi Kak Fang sama sekali tidak gentar. Bahkan menyuruh wanita botak itu membawanya menemui bos Tao. Sesaat kemudian, Dao Jing menerobos masuk untuk menyelamatkan Kak Fang. Kak Fang langsung mengambil asbak dan melemparkannya ke wanita botak. Memanfaatkan kekacauan, mereka berdua berhasil kabur dari ruangan. Saat baru sampai di tangga, Kak Fang malah menampar Dao Jing. Sebenarnya, Dao Jing adalah anak kandung Kak Fang. Sementara Mishan adalah anak angkatnya. Kak Fang menyuruh Dao Jing sadar. Hidupnya hanya bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri. Hidupku penuh perjuangan. Hidupku penuh perjuangan. Sekarang aku harus melepaskanmu. Pergilah. Setelah berkata begitu, Kak Fang berpisah dengan Dao Jing. Dao Jing pergi dengan geram lewat pintu belakang klub malam. Tahu-tahu baru keluar langsung bertemu Gangzi. Tapi Gangzi yang penuh luka. Sama sekali bukan tandingan Dao Jing saat ini. Justru Gangzi yang dihajar oleh Dao Jing. Setelah itu, Dao Jing menemui Mishan. Mengatakan dia tahu tempat emas disembunyikan. Namun Mishan bersikeras kembali menyelamatkan Kak Fang. Akhirnya kedua orang dengan pemikiran berbeda ini sekali lagi berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Dao Jing pergi mencari emas. Sementara Mishan berusaha menyelamatkan Kak Fang. Tak lama, Mishan melihat si wanita botak menyeret Kak Fang ke dalam mobil. Melihat itu, Mishan menghidupkan mobilnya, mengikuti mobil depan sampai ke sebuah gudang. Wanita botak itu melemparkan Kak Fang ke dalam kolam aspal. Hanya menyisakan seutas tali yang mengikat tangan kanannya, membuatnya tergantung dan bertahan dengan susah payah.
Bos Tau mempertanyakan di mana bata emas disembunyikan. Tapi Kak Fang tahu pasti. Walaupun dia memberitahukan lokasinya, Bos Tau takkan membiarkannya hidup. Tak lama, Mishan melihat Kak Fang yang tergantung di kolam. Dan Kak Fang juga langsung menyadari kehadirannya. Kemudian Bos Tau mengeluarkan sebatang jarum suntik dan menyuntikannya ke Kak Fang untuk melindungi Mishan agar tidak ketahuan. Kak Fang dengan lantang menyebutkan tempat persembunyian emas. Bos Tau langsung menelepon anak buahnya yang lain, menyuruh mereka pergi ke stasiun Huazhong mencari orang, lalu menoleh dan memaksa Kak Fang memberitahu kunci loker. Kak Fang sengaja berbicara dengan suara rendah, memancing Bos Tau mendekat. Akal bulusnya ketahuan oleh wanita botak. Tapi wanita botak itu sendiri malah ditarik Kak Fang masuk ke dalam kolam aspal. Melihat kejadian itu, Bos Tau, dia sama sekali tidak buru-buru menyelamatkan tangan kanan andalannya. Malah jijik karena wanita botak itu mengotori dirinya. Akhirnya, wanita botak dan Kak Fang bersama-sama tenggelam ke dasar kolam. Di saat yang bersamaan, Dao Jing sudah sampai di depan loker nomor 12. Stasiun Huazhong mencoba memasukkan kunci yang benar. Saat anak buah Bos Tau tiba, emas sudah diambil semua oleh Dao Jing. Malamnya, saat Mishan yang putus asa pulang ke rumah, Dao Jing menunjukkan bata emas yang berhasil diambilnya. Kunci loker itu bukan tanggal lahirnya, bukan juga tanggal lahir Mishan, tapi sederhana sekali, 123. Waktu masih kecil, Kak Fang sering menyuruh Dao Jing mengantar barang. Barangnya selalu ditaruh di loker nomor 12. Kalau ketahuan polisi, Kak Fang akan berteriak, 123. Lalu menggandeng Dao Jing dan kabur bersama. Itu adalah rahasia mereka berdua. Mendengar itu, Mishan sama sekali tidak merasa senang. Dan setelah mengetahui kabar kematian Kak Fang, Du Zheng malah menghibur Miseon soal Nona Bang. Orang macam itu lebih cepat mati, lebih cepat terbebas. Miseon langsung tersulut amarahnya. Dia menyuruh Du Zheng bawa batangan emas itu dan cepat-cepat pergi. Meski di luar Du Zheng tak menunjukkan apa-apa, tapi begitu keluar dari rumah, air matanya tak tertahan lagi mengalir deras. Setelah itu, Du Zheng pulang ke rumah membawa paspor palsu. Tapi seketika itu juga, Miseon malah membakar paspor itu. Dia memutuskan untuk tetap tinggal dan membalas dendam untuk Nona Bang. Akhirnya mereka berdua langsung mendatangi kamar Gang Jia. Dengan sebotol obat palsu plus janji untuk menjatuhkan Bos Tau, mereka berhasil membuat Gang Jia bicara. Beberapa waktu lalu, Bos Tau membuka situs judi bola. Dia selalu bekerja sama dengan pelatih basket untuk memanipulasi pertandingan dan cari untung. Para pemainnya karena terancam nyawa, terpaksa nurutin perintah pelatih. Dan dalam beberapa hari lagi, mereka akan buka taruhan besar-besaran. Bos Tau berencana mempertaruhkan seluruh hartanya. Bertaruh bahwa tim Feng Long yang dilatih si pelatih akan kalah lebih dari 6 poin. Jadi, selama tim Feng Long menang hari itu, Bos Tau akan bangkrut total. Setelah mendapat informasi kunci ini, Miseon dan Du Zheng bersiap menggerakkan kekuatan massa. Mereka beritahu semua gadis di klub malam kalau orang di balik wali kota Choe adalah Bos Tau. Dialah dalang sebenarnya yang menipu uang kalian semua. Wali kota Choe cuma kambing hitam yang dia habisi. Miseon langsung menyatakan tekadnya. Dia akan menggulingkan kekuasaan Bos Tau sampai ke akar-akarnya. Dia harap semua saudari mau bantu bersama. Para gadis itu mendengarkan lalu mengangguk setuju. Chen Duo menyatakan bersedia ikut serta. Begitulah, para gadis itu menyebar kemana-mana pada tamu kaya, menyebarkan kabar bahwa tim Feng Long akan menang. Mereka berusaha keras memperbesar odds taruhannya. Sementara itu, Miseon pergi sendiri menemui bintang pemain Han Heo yang pernah dia temui sekali. Saat ini karena terus diintervensi pelatih, Han Heo terpaksa melakukan berbagai gerakan sampah. Ini juga membuat namanya buruk di mata publik. Jadi Han Heo sudah lama kesal dengan pertandingan palsu ini. Karena itu Miseon sengaja memprovokasi Han Heo. Dia tanya sampai kapan Han Heo mau terus dikendalikan di tangan si pelatih. Waktu cepat berlalu sampai hari pertandingan. Skor tim Feng Long terus tertinggal dari lawan. Memasuki kuarter terakhir. Begitu masuk, Han Heo langsung bentrok dengan pemain lawan. Melihat situasi ini, Bos Tau langsung menunjukkan senyum puas. Tapi kemudian, tembakan bebas Han Heo malah masuk dengan sempurna. Setelah itu, Han Heo bahkan mengeluarkan semua kemampuannya, memimpin tim menyerang habis-habisan. Langsung membalikan keadaan pertandingan. Pelatih di sampingnya meski gelisah bukan main. Tapi di depan siaran langsung dan penonton, dia tak berani berkata sepatah kata pun. Akhirnya, tim Feng Long memenangkan pertandingan.
Dengan keunggulan skor besar, wajah Bos Tau langsung menghitam. Dia segera menyelidiki dan menemukan orang yang mengacau adalah Mi Seon dan Du Jeng. Untuk memaksa keduanya muncul, dia langsung menyuruh orang menangkap gadis-gadis klub malam. Setelah Mi Seon dan Du Jeng dapat kabar, mereka terpaksa segera bawa batangan emas ke pabrik. Tapi mereka masih waspada. Hanya Mi Seon yang turun untuk bernegosiasi dengan Bos Tau. Du Jeng tetap di kursi pengemudi. Begitu bertemu, Mi Seon langsung minta Bos Tau lepaskan para gadis. Tangkap ini, patahkan tangan kakinya, lalu lepaskan. Setelah Du Jeng pastikan semua saudarinya aman dan pergi, dia langsung nyalakan lampu hazard sebagai sinyal untuk Mi Seon. Seketika itu juga, Mi Seon menarik koper dan naik ke mobil. Ternyata dari awal, mereka tak pernah berniat menyerahkan batangan emas itu. Setelah itu, Du Jeng injak pedal gas sepenuhnya. Mobilnya melaju kencang, menabrak orang-orang yang ada di tempat itu. Namun, karena kecerobohan sesaat, mobilnya berhasil dihentikan oleh Bos Tau yang menabraknya. Bos Tau langsung menarik Dao Jing keluar dari mobil. Mei Shan dan aliansi pedang yang perkasa langsung menyerbu, mengikat leher Bos Tau dengan tali. Sayangnya, kekuatan mereka berdua tidak cukup besar, sehingga gagal mencekiknya langsung sampai mati. Kemudian, Bos Tau bahkan berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Tepat saat Dao Jing hampir menjadi korban kebrutalan, Bos Tau bangkit dan berebut koper dengan Mei Shan. Dao Jing segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Bos Tau hingga jatuh ke kolam leaking. Kini, giliran Bos Tau yang turun menemui ibu Dao Jing. Setelah itu, Mei Shan menyinkronkan lokasi ke Gangzi, berencana menjadikannya kambing hitam untuk pembunuhan ini. Di akhir adegan, Mei Shan dan Dao Jing berjalan berdampingan di pinggir jalan. Meski kini mereka masih belum punya uang, impian mereka tentang masa depan tidak berhenti karenanya. Cerita ini secara resmi berakhir di sini. Proyek Huai berpusat pada petualangan dua perempuan dari kalangan bawah yang mencari kekayaan, mengungkap dilema hidup para kaum kecil di perkotaan, melalui perebutan gila-gilaan atas 7 miliar hanyuan dan bongkahan emas. Film ini menceritakan sebuah pemalasan yang tajam sekaligus menyedihkan. Film ini tanpa latar yang mewah, juga tanpa aura protagonis. Hanya ada dua wanita yang terdesak oleh kehidupan, mengandalkan keberanian sepi dan saling bergantung. Di dunia dewasa penuh perhitungan dan kekerasan, mereka meretas jalan hidup mereka sendiri. Baiklah, video hari ini sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dorongan terbaik untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya.